sini yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini kan sudah kita disampaikan. Sebenarnya saya tidak enak berdiri di sini karena ada pakar-pakar budaya positif, apalagi sudah mendapatkan sertifikat dari PMM begitu. Tapi karena tugas dan harus saya lakukan, maka tidak mau, mohon izin Bu Ari, ya, Pak Sultan dan teman-teman yang lain. Di sini kita kembali lagi ke budaya positif yang sebelumnya kita sudah pahami bersama. Nah, di sini yang kami akan tampilkan budaya positif sebagai karakter itu kita di Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. ada lagi Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia pada kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernama kritis. Ini kepada kita dari yang pertama tidak naik HP, sepanjang destinasi berlangsung, dan kemudian izin ketika keluar ruangan hanya mobil jangan ngobrol dan ini atas dulu. Ini yang konsep-konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah posisi kontrol, yang keempat adalah institusi, yang kelima adalah keyakinan sekolah atau kelas, yang terakhir adalah segitiga institusi. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar Ini kita ada simulasi sedikit Bapak Ibu, duduknya berpasang-pasangan juga cita-cita. Satu yang berperan sebagai A dan Generasi satu emas sebagai Indonesia. B. Nah, yang A silakan Pancasila menulis sesuatu yang berharga. di Ya, dalam Bapak tulis dada. di kertas kecil saja sesuatu yang berharga. Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa
Oke. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit dari sekarang, kita lihat nanti hasilnya siapa yang berhasil dirayu dan siapa yang tidak berhasil dirayu. Sudah? Sudah cukup waktunya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Apakah ada yang membuka? Alasannya mungkin ada satu orang yang bisa menyampaikan kenapa tidak mau membuka. Saya minta tolong untuk satu Bapak Ibu yang berperan sebagai A. Komentarnya kenapa tidak mau membuka? Kenapa tidak langsung buka? Bu Surya kan berhasil buka. Iya, kenapa Ibu tidak membiarkan membuka? Iya, karena ini berharga buat aku. Bagaimana rayonnya sampai mana kok buat Bu Nagita tidak mau membuka? Yang berperan sebagai yang merayu, yang bekerja keras merayu tadi siapa? Alasannya Bapak sudah merayu. Usaha apa saja Bapak lakukan sampai itu tidak mau membuka. Saya sebagai laki-laki. Sampaikan kenapa dia tidak buka. Berikan hartanya kenapa? Waduh, buka-buka sedikit. Kenapa tidak mau buka Bu Agus? Ya beri aplaus buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama menggenggam. Tadi ada barang kita berharga dan kita tidak mau membuka dengan rayon apapun. Ini adalah masuk dalam teori kontrol bahwa kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kita sendiri yang mau membuka dan tidak membuka tangan kita itu adalah kita yang lakukan, bukan orang lain. Seperti itu. Jadi dalam teori ini bahwa untuk mengontrol diri kita tidak dapat mengontrol diri orang lain, tapi kitalah sendiri yang bisa mengontrol diri kita sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Mungkin pada saat kita butuh sesuatu kita mau saja disogok karena kita butuh uangnya. Gitu kan Bapak Ibu? Ya. Tapi kalau selagi kita tidak punya kebutuhan, kita tidak bakalan mau membuka karena itu barang berharga. Jadi kontrol diri di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat untuk paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Stephen menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi semuanya itu kalau kita mau merubah, kita harus merubah diri. Begitu juga dengan peserta didik nanti. Kita tidak bisa
merubah anak-anak, tapi kita hanya melakukan pendekatan saja karena perlakuan anak-anak itu akan berubah dengan teori kontrol dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Nanti akan kita bahas tentang kebutuhan manusia, 5 dasar kebutuhan manusia. Nah ini kita lihat untuk stimulus responnya. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau untuk teori kontrol, realitas itu atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk ke disiplin positif. Tapi sebelumnya kita ini dulu Bapak Ibu ya, biar semangat. Kita ada yel-yel. Kalau saya bilang siapa kita, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab SMA yang menyala. Ya, artinya sebentar lagi tahun ajaran baru Bapak Ibu. Jadi kita punya semangat yang menyala untuk menyambut peserta didik baru. Kemudian kita bertemu dengan siswa yang baru. Siswa yang baru mungkin tadi kan misalnya yang mengajar kelas 12 sudah lulus, datang lagi yang baru begitu. Jadi semangat. Jadi menyala di sini, sekolah kita menyala untuk melakukan suatu perubahan, menyala untuk melakukan sesuatu yang baru di SMA Negeri 1. Kita tes Bapak Ibu. Siapa kita? Siapa kita? SMA Negeri yang menyala. Ya, SMA Negeri 1 yang menyala. Oke, siapa kita? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sekarang untuk disiplin positif. Ini kita merefresh kembali. Ada Bapak Ibu yang mungkin mau menyampaikan tentang disiplin positif. Menurut pemahaman Ibu, Bapak terhadap disiplin positif, ada yang bisa bantu saya? Bu Arti mungkin izin. Disiplin positif kan? Lihat HP kan, main HP kan. Izin Bu Azia, sama-sama kita belajar. Kalau disiplin positif menurut saya yaitu bagaimana kita mengimplementasikan sikap-sikap kita kepada anak didik, baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Terima kasih. Ya, beri aplaus dulu. Lagi dari Bapak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif ini sangat bermanfaat karena guru akan mempelajari apa kebutuhan siswa, bukan apa kemauan guru. Terima kasih Pak Muklis, Bu Artim. Kita lihat bersama makna dari disiplin positif. Ya, di sini kita lihat makna disiplin dulu. Disiplin artinya belajar. Belajar. Nah, di sini kita lihat makna dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu berdasarkan pendapat dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun bukan seperti namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, kecenderungan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, seperti itu.
Nah, di sini kita lihat bersama bahwa yang saya kasih tanda merah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau kita menerapkan disiplin diri, jadi banyak hal-hal yang disiplin, yang masuk dalam disiplin, tapi yang bersifat eksternal. Begitu. Nah, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini juga disiplin tapi yang motivasinya adalah eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga masuk dalam motivasi eksternal. Karena kalau ada imbalan berarti kita mengharapkan sesuatu untuk melakukan. Jadi apa yang kita dapatkan setelah kita melakukannya? Begitu. Apa yang kita dapatkan kalau kita tidak melakukannya? Itu yang teori motivasi yang pertama. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini kalau kita menghargai diri sendiri, di sini pertanyaannya lagi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, inilah nanti yang akan kita terapkan ke peserta didik kita seperti itu. Nah, ini motivasinya adalah motivasi internal. Gitu. Kita lihat ini ada hukuman dan penghargaan. Di sini ada kasus. Di sini kasus ada namanya Pak Seno. Di situ adalah Pak Seno, guru matematika. Kemudian di sini kita lihat IPA itu adalah siswanya kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, setujukah dengan tindakan Pak? Setujukah Bapak Ibu terhadap tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena ya betul ya, karena sama dengan menghukum siswa ya. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman itu yang menyakitkan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita perdalam lagi antara hukuman dan konsekuensi. Soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, oke, hukuman. Kemudian yang soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik Bapak Ibu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ini tidak mengenakan maksudnya. Seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang terakhir hukuman. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya. Semuanya benar kecuali yang terakhir. Yang terakhir di sini masuk dalam konsekuensi karena dia lebih masuk ke pelajaran PJOK, bukan aturan yang umum. Berarti sudah disepakati bersama dengan guru PJOK. Gitu. Ya, makanya.
Ini juga masih kasus, jadi studi kasus yang kedua ini dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada siswa. Ya, ini salah satu ceritanya ini. Ada seorang wali kelas, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut untuk masuk ke dalam. Jadi inti dari ceritanya ini, ada seorang wali kelas, dia membiasakan kepada peserta didiknya untuk berbaris rapi. Dia masuk ke kelas diberi tanda bintang, stempel saja Bapak Ibu penghargaannya. Jadi kalau wali kelasnya ada, dia bersusun rapi. Tapi pada saat itu wali kelasnya sakit, kemudian ada guru pengganti yang tadinya tertib, dia berubah lagi menjadi tidak tertib. Ya, karena tidak ada bintangnya. Begitu. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan bahwa penghargaan itu merupakan suatu hukuman, begitu. Jadi dia tidak mau melakukan kalau tidak diberikan. Padahal kalau kita lihat stempel bintang itu kan cuma hal-hal yang kecil dan sepele kan Bapak Ibu, tapi dampaknya luar biasa. Yang tadinya anak-anak disiplin karena tidak dikasih bintang, maka dia tidak mau melakukannya lagi. Makanya inilah yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Dia hanya berlangsung sesaat saja, tidak dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat mungkin tadi pagi kita duduk ya Bapak Ibu. Jadi cukup lelah juga. Jadi mungkin Bapak Ibu izin boleh berdiri atau duduk saja. Saya tawarkan Bapak Ibu boleh berdiri ya, silakan Bapak Ibu berdiri. Ini permainannya begini, kalau saya tembak misalnya, Bu Anita, gitu, Bu Anita, yang kiri kanannya ini rebutan, siapa yang duluan yang nembak? Nembak saya. Nembak, misalnya saya di sini, Bu Anita ditembak nih, terus Bu Anita ditembak angkat tangan, begitu. Terus saya langsung tembak Gurita, begitu, berarti saya menang Gurita. Oh, harus menembak sana. Misalnya Bu Asia tembak saya angkat tangan. Angkat tangan. Terus Gurita sama saya di sini. Biar aku mati dong. Menyerah duluan. Jadi yang kiri kanannya yang menembak, misalnya saya kan Bu Suryana. Begitu, terus Bu Suryana angkat tangan. Bu Suryana, dor, gitu kan angkat tangan. Terus Bu Damita rebutan sama Bu Fitri, siapa yang duluan menembak? Tapi sebut namanya. Oh, duluan dong. Fitri. Oh, ya. Terus Bu Fitri kan Bu Damita, siapa yang duluan? Berarti yang memenangkannya. Begitu. Tapi sebenarnya kita kan melingkar, tapi karena kita tidak melingkar, kita Saya ya yang representasi. Saya kosong. Sudah, nanti buang Jumi kan. Tes. Gurita, dor. Berarti yang menembak ya? tidak bisa. Ya, ulang ya. Tes dulu, tes. Dor, supaya ya. Pak Iwan. Itu siapa yang duluan di percepatan? Oh, berarti samping-sampingnya. Ya, samping-samping saja. Oke, kita coba lagi. Pak please. Sudah, Bu Resti. Angkat tangan Bu Resti.
restitusi Bapak Ibu. Saya minta dulu pendapat Bapak Ibu tentang restitusi. Ada yang bersedia? Restitusi, ada yang mau menyampaikan tentang restitusi? Kamu ada masukan mungkin tentang restitusi? Restitusi adalah sebuah cara untuk mengatasi suatu persoalan dengan meminta si sumber masalah yang dianggap sumber ini untuk meng-cross check apakah benar dia melakukan atau tidak. Apakah itu benar atau tidak? Ya, gitu Bu aja. Ya, terima kasih Pak Sultan. Ada lagi satu lagi dari ibu-ibu. Restitusi berarti di sini ketika ini salah satu bentuk yang bisa kita lakukan untuk menangani siswa yang mungkin ada memiliki permasalahan. Misalnya ketika siswa melanggar aturan, berarti siswa diarahkan untuk menyadari kesalahannya dan bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, benar sekali. Ya, kita lihat bersama, kita refresh kembali bahwa jadi kita lihat untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Benar sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Sultan dan Bu Anita, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi benar sekali untuk restitusi ini bagaimana kita menyelesaikan masalah anak-anak dengan kita tidak menjudge anak-anak pada saat melakukan kesalahan, tapi kita membantu anak-anak kita untuk keluar dari masalah. Seperti itu. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu adalah salah satu ciri dari restitusi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam itu adalah restitusi diri, adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah tabel identitas untuk identitas gagal. Jadi kalau kita menghukum itu adalah masuk dalam identitas gagal. Dan untuk konsekuensi dan restitusi itu masuk dalam identitas sukses. Seperti itu, kita lihat untuk disiplin. Jadi kalau untuk disiplin itu ada yang masih bagus kita terapkan itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kita sepakati bersama, tapi itu hasilnya adalah dia netral. Tapi di sini yang lebih baik itu adalah restitusi, yaitu adalah yang positif, sementara untuk hukuman itu negatif. Jadi Bapak Ibu, kita berusaha bagaimana caranya untuk tidak menghukum siswa. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Di sini kalau kita lihat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa Bapak Ibu?
pasti karena keselamatan. Ya, keselamatan berarti kita meyakini itu adalah satu keselamatan, maka kita menggunakan helm. Bukan karena dia peraturan, begitu. Tapi karena kita meyakini bahwa itu adalah demi keselamatan kita. Begitu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu COVID kan? Kita rajin tuh pakai masker. Karena kita juga meyakini bahwa menggunakan masker itu adalah menjaga kesehatan diri. Sehingga kita melakukannya. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini tergantung alasannya Bapak Ibu ya. Mungkin kita juga akan meyakini bahwa kalau datang terlambat nanti kita akan malu, begitu. Jadi mungkin juga karena kita menghargai orang lain yang punya aturan, yang punya acara, begitu. Jadi itu adalah salah satu keyakinan kita. Makanya sebenarnya ini sama. Kalau kita lihat kan mirip-mirip peraturan kelas sama ini, cuman lebih positif ya kalau kita gunakan keyakinan. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita meyakini, bukan karena aturan yang dibuat orang, begitu. Jadi mungkin nanti ini bisa kita terapkan nanti dalam membuat kesepakatan kelas kita jadikan bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas, begitu. Supaya auranya lebih positif, begitu. Nah di sini kita lihat selalu keyakinan kelasnya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinannya apa Bapak Ibu? Kita meyakini apa sehingga kita, kalau peraturan kan bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, kita bisa membuatnya seperti apa kalimatnya. Berarti keyakinan apa yang ada pada diri anak sehingga dia mau kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya? Ya, dia rapi. Tapi anak-anak itu melakukannya karena apa? Rapi berarti indah. Ya. Ditahan dulu Bapak Ibu, kita lihat lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya? Jaga ketenangan. Baik. Terus selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya tepat waktu. Kita terus dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kita, keyakinan kelas kalau kita sampaikan ke anak-anak. Ramah kepada orang tua. Ya, baik. Ya. Kemudian selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, pergantian atau menunggu giliran. Ya. Terus gunakan masker, kesehatan ya Bapak Ibu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinannya itu adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain sehingga kita tidak mengganggunya. Kemudian datang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Begitu. Tapi bukan ini saja kalimatnya Bapak Ibu ya. Ini hanya salah satu contoh gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti ada keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Itu keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain, terus bersabar, antri juga masuk. Terus gunakan masker, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga keselamatan dan keamanan. Nah ini ada kasus lagi. Jadi di LMS kami itu memang kasus terus yang disediakan untuk memberikan kita pemahaman kita terhadap budaya positif. Jadi di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2.
di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ada anak-anak yang nakal, bukan nakal sih, yang istimewa di kelas, yang suka mengambil makanan temannya. Nah, ini nanti kalau kita melihat jawaban anak-anak inilah yang bisa nanti kita menentukan bahwa apa sebenarnya yang dilakukan anak itu, apakah dia memenuhi kebutuhannya. Jadi kita lihat kalau misalnya pertanyaannya untuk menjawab yang tadi itu, kita lihat di sini ada nilai peran guru akan dibahas mengenai 5 kebutuhan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena kebutuhan, makanya nanti akan kita bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak melakukan sesuatu, melanggar aturan dan apapun yang mereka lakukan itu pasti karena alasan masuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ada 5 konsep dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam teorinya. Saya tidak enak membacanya, ada Pak Sultan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama-tama itu adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup berarti itu makanan, pakaian, itu yang kita butuhkan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, sudah minta kasih sayang, minta. Kemudian ada kesenangan, terus ada penguasaan dan ada kebebasan. Jadi inilah kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan. Jadi kita lihat kalau tadi kasus yang tadi, kalau misalnya kita tanya anaknya. Nah, dalam kasusnya si Doni tadi kita lihat ya, apabila jawabannya ketika ditanya oleh Ibu Ambar, jawabannya itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi dia lapar, dia melakukan karena dia lapar, karena orang tuanya tidak membawakan makan siangnya begitu. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, karena dia lapar, orang tuanya tidak mengantar makanan, maka dia mengambil makanan temannya karena dia mau memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, gitu. Kemudian kalau misalnya Doni menjawab alasannya dia kenapa dia melakukannya itu, misalnya tadi dalam kasus dasar apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan, dia senang diperhatikan sama temannya. Berarti dia butuh kasih sayang. Jadi kalau anak-anak mencari perhatian Bapak Ibu, dia butuh kasih sayang. Berarti di rumahnya mungkin kurang kasih sayang. Jadi kita harus pahami, gitu. Ya, kemudian yang ketiga, kalau dia merasa hebat karena temannya jadi takut, nah itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kalau dia merasa hebat, dia iseng saja mengganggu. Sebenarnya dia tidak butuh untuk makan, tapi karena dia mau memperlihatkan kekuasaannya dia, maka dia mengambil makanannya supaya dibilang hebat dan kuat, begitu. Maka itu adalah kebutuhan kekuasaan. Dan yang terakhir itu apabila dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu karena dia mau adalah salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan, begitu. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Dan yang terakhir itu adalah kasus karena iseng saja. Jadi kalau dia iseng saja berarti adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kalau dia cuma iseng melakukan kebutuhan kesenangan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita juga Bapak Ibu melakukan sesuatu tidak terlepas dari 5 kebutuhan anak-anak kita. Seperti yang kasusnya si Doni ini. Jadi ini ada satu kasus
yang diambil dia merampas makanan tadi dengan beberapa jawaban yang berbeda yang masuk dalam kebutuhan. Apabila dia karena lapar berarti dia bertahan hidup. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada sedikit lagi Bapak Ibu ya, sama ada ini apa video. Nanti kalau sudah begini kita lihat posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Posisi pembuat bahasa bersama. 3. Posisi pemantau. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Sini kamu! Wow, terlambat! Kamu deh, pasti terlambat! Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemangku biasanya berbicara dengan nada tinggi, berhadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Ibu, Naren! Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Oh, kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak keras. Nak, disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Aduh, gimana ini?
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Jaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan Ya, mungkin tadi sudah kita saksikan bersama 5 posisi kontrol. Pasti Bapak Ibu sudah merasa Bapak Ibu sudah berada di posisi yang mana yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu yang biasa dilakukan yang mana, posisi mana? Dari 5 posisi tadi? Yang paling galak itu tadi. Yang pertama ya, menghukum. Ya. Jadi tidak boleh lagi Bapak Ibu ya. Sudah kita lihat tadi kan dampaknya bagaimana? Ya, jadi tadi ada 5 posisi kontrol dengan dampaknya terhadap peserta didik kita. Jadi yang paling ideal itu adalah posisi manajer, dan manajer itu tidak gampang Bapak Ibu kita mencapai puncak manajer. Minimal kita bisa memposisikan diri sebagai teman lah. Ya Bapak Ibu. Nanti perlahan-lahan kita akan mencapai posisi manajer. Nah, kita lihat ini ada beberapa pertanyaan pertanyaan kita lihat di sini tentang saya kecewa. Nah, terus ada di situ ada kata-kata yang digarisbawahi. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau misalnya anak kecewa berarti itu adalah masuk dalam posisi kontrol. Ya, membuat rasa bersalah. Jadi kata kuncinya di situ kalau itu membuat kecewa berarti itu adalah masuk dalam posisi kontrol. Kalau yang selanjutnya itu adalah kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu adalah menghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, bapak. Tadi sampai nanti saya dimarah kepala sekolah, berarti itu adalah posisi teman. Kemudian yang ketiga adalah kamu mau mendapatkan stiker bintang, berarti pemantau. Yang yang selanjutnya adalah menyelesaikan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti itu adalah manajer. Kalau kamu selalu paling terakhir, berarti itu juga masuk dalam menghukum. Yang terakhir Bapak Ibu itu adalah segitiga restitusi. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Menanyakan keyakinan terhadap anak. Digambarkan seperti ini Bu segitiganya. Jadi kalau misalnya posisi menstabilkan identitas, kita bisa melakukan beberapa pertanyaan. Kita bisa sampaikan ke anak-anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah kalimat-kalimat yang kita utarakan untuk menstabilkan sehingga anak-anak merasa tidak dihakimi dan tidak dijudge gitu. Kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan. Jadi di sini kita menggali kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menanyakan keyakinan.
Dan di sini nanti adalah tempat kita mendapatkan solusi. Tapi solusi bukan datangnya dari kita Bapak Ibu, tapi datangnya dari peserta didik kita, seperti itu. Dan yakin apa yang mereka lakukan nanti karena mereka sendiri yang bercerita. Jadi nanti di akhir dia akan bercerita dan menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan disiplin positif. Jadi untuk hari ini sekian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam diseminasi ini, dan sekali lagi saya minta maaf karena mengambil waktu Bapak Ibu yang harusnya sudah istirahat tapi masih berada di sekolah. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Ibu lakukan hari ini dengan keikhlasan hati Bapak Ibu menjadi amal ibadah buat Bapak Ibu. Terima kasih kepada Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya dalam melakukan diseminasi hari ini dan dukungan teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.